Tes 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan saya di dampak pariwisata pertemuan ke-10 ya, insyaallah. Hari ini kita akan melanjutkan untuk pertemuan yang ke-10. Baik. Tidak berlama-lama ya, kita akan mulai saja. Di pertemuan sebelumnya kita telah bahas sampai slide 9 ya. Maka kita akan mulai sekarang di slide ke-10. Ini ya, sampai sini ya. The major effect of water quality identified by Wall and Wright 1977 and Liddell 1997. Oke, ini yang 10 ya, tourism and air quality and noise pollution. Okay. And there is a dearth of material on the impact on air quality of recreation in general and tourism in particular. As tourism involved. Jadi secara umumnya sih sudah ada sih dampak dari pencemaran udara ini, tapi bagian pariwisata juga ada tersendiri gitu. Sisi dampak dari polusi yang diakibatkan oleh industri pariwisata. As tourism involve traveling normally by motor car ya, ship, train, bus, or airplane, the contribution of each to air pollution is of relevance to the theme of this section. Nah, ini jadi yang dari tourism itu dari transportasinya ya. Jadi kalau kita mau menuju suatu lokasi pastinya butuh alat transportasi ya, kecuali mau jalan kaki itu lebih go green. One study assessing pollution level in resort area from car found that automobile emission were 10 times higher in high altitude zone of file. Ternyata ya ada suatu riset ya, studi yang menyebutkan bahwa emisi dari kendaraan roda 4 khususnya ya itu lebih besar daripada di sini ya, high altitude zone of file Colorado dan in lower level zone. Oke. Ternyata separah itu ya untuk untuk polusi yang diakibatkan oleh transportasi dari kegiatan pariwisata. Oke, next ya. Ini ada dari data World Bank untuk CO2 emission metric ton per kapita. Ini secara general, tidak spesifik pariwisata, tapi di sini dari tahun ke tahun grafiknya cukup signifikan naik ya. Sekarang 2023 ya, ini saya dapatnya sampai 2019. Selanjutnya ini ada lebih detail lagi di Indonesia sendiri. Untuk CO2 itu juga signifikan sekali, apalagi di Indonesia ya. Sekarang banyak pembelian untuk kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 itu sangat mudah ya, dipermudah, bukan dipersulit tapi dipermudah. Jadi berdampak pada peningkatan karbon dioksida atau CO2 khususnya dari bahan bakar fosil ya dan industri. Oke, next, tourism and wildlife. Oke, sebelumnya saya pernah mau share ya tentang yang kemarin sih sebenarnya, tapi kalau kalian mau ngecek itu boleh juga. Kita akan buka saja untuk yang bentar, saya buka yang ini. Oke, ini untuk air pollution ya, saya pakai IQ Air ya. Ini juga biasa dipakai sih, menarik untuk melihat kondisi udara ya, kualitas udara West Java. Ini dari poinnya, warnanya ya. Biasanya di sini suka ada ya.
Oke, ini peringkat pertama ya, berarti ini di sini ada ya. Good itu warna hijau, moderate ya, so-so lah ya. Unhealthy for sensitive group ya, ada yang tidak baik untuk beberapa anggota masyarakat dengan spesifik penyakit tertentu ya. Unhealthy ya, kita di Jawa Barat masuk ke sini ya. Unhealthy for a sensitive group. Oke, Bandung. Very unhealthy, dan ini Cilengsi ya. Parah banget tuh berarti ya, unhealthy ya. Cirebon juga ya. Di daerah sini Menguning Jambi. Oke. Ini yang tadi saya mau bahas. Untuk yang kemarin ini ternyata kalian bisa spill Instagramnya ini. Ada anak muda yang mencoba bukan merubah dunia ya, merubah kondisi yang tadinya kotor ya, khususnya ini pantai ya, ini orangnya ada 5 orang, menjadi lebih bersih. Ini ya, ini sampah, di belakang mereka adalah sampah. Bagaimana mereka mencoba mengedukasi masyarakat khususnya agar bisa terlibat untuk aksi nyata membersihkan lingkungan gitu. Oke, kita kembali ke mana? Ke PPT kita ya. Oke, wait a minute. Kita kembali ke PPT. Baik. Ini ya, emisi tadi sudah dijelaskan juga, ada aplikasi yang dia kerjasama dengan UNEP ya, United Nations Environment Program, IQR. Ya, ini kita lanjut ke tourism and wildlife. As noted earlier, the quality of the nature environment play a significant role in attracting tourists to specific destination. Wildlife tourists seeking an experience of observing and photographing animals in their nature habitat are notable example of what is sometimes referred to as wildlife tourism or a form of ecotourism. Nah, ini ada juga di satu sisi ini seperti koin yang memiliki dua sisi ya. Di sisi lain mungkin sangat bijak untuk tourism, tapi di sisi lain dengan tourism tersebut membuat banyak jejak footprint ya, bukan blueprint, footprint yang merusak alam tersebut. Higginbotham 2004 ya, di halaman 1, note that the growing interest in wildlife tourism is a reflection of the following factor. The synergies that can be gained between wildlife conservation and tourism involving wildlife. Yang kedua, wild animal being used as central component in tourist destination marketing. Number 3, tourists being motivated by opportunities to view, photograph, interact with animal and their natural environment. Mungkin kalau di kita sih belum ada yang se-natural kayak di Afrika mungkin ya, mungkin kayak di taman safari gitu ya. Ya, itu masih ada 50-50 untuk untuk merusak alamnya ya, karena itu buatan ya. Kalau yang di Afrika atau mungkin di Amazon ya, mungkin langsung terdorong. Atau di Kalimantan ya, ada Kalimantan sekarang menjadikan IKN, itu juga berpengaruh. Physiological and behavioral response to stress with a wild animal can react to tourist attention in variety of recognized behavioral response ranging from avoidance to acceptance, attraction, and habitat. Jadi kalau kita masuk ke kebun binatang ya, suka ada beberapa notice ya atau informasi, jangan memberi makan binatang tersebut, atau jangan dipegang, atau jangan ada menggunakan flash. Itu berpengaruh terhadap dampak yang nanti dirasakan oleh si binatang tersebut. Avoidance of human being with alarm behavior and alertness follow frequency by agitation and territorial escape. Jadi ada semacam warning atau alarm ya,
untuk menghindari hal tersebut ya. Misalkan ya kalau kita foto nanti bunyi alarmnya gitu ya, bisa juga ya. Nah ini direct impact of wildlife ini secara langsung seperti apa dampaknya. The ability of wildlife to withstand an influx to tourists varies from species to species and from habitat to habitat. Direct impact on wildlife ya, hand feeding of animal. Ternyata jangan ya, kita malah di sini itu sebagai daya tarik ya kalau kita ke di Bandung ya, kebun bintang Bandung atau Lembang Park Zoo, ada hal semacam itu sebagai new experience attraction, padahal itu bukan. Disease risk ya, ini juga pengaruh ya, kalau ada yang bawa penyakit penularannya lebih cepat antara manusia, hewan manusia ya. Apalagi yang dulu kan COVID katanya dari hewan ke manusia. The killing and injuring of wildlife ini juga berpengaruh ya. Kalau ini wisatanya berburu kali ya. Physical and behavioral response to stress ya, bikin orang bukan orang ya. Ini ada hak asasi binatang, bikin hewannya jadi stres juga. Disruption of feeding and breeding ya, ini juga mengganggu kegiatan mereka makan dan mereka menambah populasi atau bercocok tanam ya bercocok tanam lagi beranak pinak ya. The distribution of predator prey, nah ini juga mempengaruhi untuk hewan-hewan buas untuk berburu ya, secara naluri hewannya berburu. Itu merupakan dampak secara langsung kalau kita melakukan berwisata ya, khususnya wisata alam yang wildlife adventure atau wildlife. Jadi ada 6 di sini yang coba diklasifikasikan. Distribution of feeding and breeding ya, ini contoh ya. For many tourists, the perception of predator stalking and securing it kill is the highlight of wildlife safari. Bray 1973, ini udah lawas ya. Udah kurang lebih berapa tahun? Sekarang 2023 ya. 2023. Wah, udah abad ya. Dramatically describe this as follow: people are traveling to Africa not only to bathe in nature and sun, but also to witness nature of violence. Ternyata ada maksud lain ya, bukan hanya ingin lihat lihat alamnya, tapi ada juga sisi ininya ya, nature violence ya, tadi ya, melihat mungkin predator makan gitu ya, atau dia juga berburu juga di sana ya, bisa juga. Baik, kita sampai wildlife aja, nanti sisanya kita lanjut lagi di pertemuan ke-11 ya. The negative impact of poaching are not limited to wildlife of Africa, nor especially endemic to the demand of the curio trade. Poaching is evident in North America and Asia, where animal parts are also reaching the black market for culinary and medical purpose. Oke, ini jadi ada semacam penjualan nih, misalkan kayak di sini kayak gajah ya, ada gadingnya dijual gitu ya. Ada beberapa juga, ini paling banyak di Amerika Utara dan Asia ya, menjual beberapa part bagian dari hewan. Kalau di ini gajah ya, ada gadingnya biasanya, tulangnya. In the United States, such as species as elk, the brown pelican, the peregrine falcon, the south swallowtail butterfly, and brown bear are already locally endangered. Nah, ini dikasih tahu sih. Indirect impact on wildlife, the creation of natural park and game reserve has been conducive to the proliferation of certain species. Recent monitoring of animal population in African nation park reveals sharp increase in the number of wildebeest, zebra, hartebeest, gazelle, elephant. Nah, ini di Afrika ya. Dampak secara tidak langsungnya juga mempengaruhi habitat hewan yang lain ya. Tourism, wildlife, and the needs of local residents. Sustainability of wildlife resources is the core goal of conservation practice, and this depends upon the roles of the support from hosts.
Hosts interact with the wildlife tourists and the wildlife resource, and the nature of this interaction will have implication for the long-term viability of wildlife tourism. Burn 2004. Ya, untuk keberlanjutan khususnya wisata alam ya, alam liar ini ya pastinya ada support dari masyarakatnya untuk mendapatkan pundi-pundi dolar ya, kalau ini kan pakai dolar. Tapi di sisi lain juga bagaimana biar bisa berkelanjutan, tentunya tidak dengan ini kan sebenarnya ini tourism yang khusus ya, dengan khusus juga harus memilah-milah juga. Kira-kira dengan dampak seperti ini, dampaknya panjang, itu ya jangan dilakukan juga ya. Tapi kembali lagi, ini bagaimana dari otoritas pemerintah setempat. Baik, ini kita lanjut di pertemuan ke-12 ya, insyaallah 11 ya. Jika ada yang tanyakan. Oke, satu lagi yang saya akan bahas perihal pertemuan sekarang ya, yaitu mengenai bukan ini lagi ya. Saya akan bahas mengenai ini tugas. Saya sudah memberi tugas ya kepada kalian ada 3 ya, berarti tugasnya ini ada yang cuma mengerjakan 1, ini malah tidak dikerjakan. Aduh, sayang sekali ya. Kalau tidak bisa upload di sini, silakan kirim ke email saya, karena ya jangan sampai ya kalian tinggal 1 step lagi menuju skripsi atau tugas akhir dan wisuda ya, jika tidak ada yang mengulang. Tapi dengan banyak kalian tidak mengerjakan tugas akan memperpanjang waktu kalian untuk kuliah lagi gitu ya. Saya harapkan segera dikerjakan tugasnya, dan UTS juga tidak ada yang mengerjakan juga di sini. Oke. Tidak ada yang mengerjakan UTS juga. Ya sudah, saya mungkin akan share juga ini di Telegram jika kalian tidak reminder dari Google Classroom. Tapi kalau tidak dikerjakan juga ya saya menilai apa adanya. Baik, segitu saja perkuliahan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.